Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas algoritma dan pemrograman 2, yaitu tentang pathfinder. Ini adalah laporan kami dengan saya Sastri Daya Kusuma, dengan NIM 2124 10110 3196, dengan teman saya Rahmatullah Fadilah dengan NIM 2124 10110 3026. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan untuk source code implementasi dari tugas kami. Yang pertama, kita menggunakan modul TK Inter dan juga lalu dialiaskan dengan ke variabel TK. Jadi kita menggunakan modul TK Inter itu lalu dialiaskan ke TK, variabel TK. Lalu untuk len 3 itu adalah sebuah variabel window yang di dalamnya itu menyimpan seperti halnya function atau metode dari modul TK Internya. Nah, setelah itu untuk len 4 itu kita disuruh untuk membuat sebuah tampilan GUI. Nah, itu kita menentukan weight-nya itu berapa, height-nya itu berapa, dan di situ kita isikan 850 untuk weight-nya dan juga height-nya itu 850. Oke, lanjut. Untuk pembahasan yang kedua yaitu kita membuat sebuah variabel inputan lagi. Nah, di mana untuk yang pertama di line 8 itu kita disuruh untuk memasukkan Untuk line 8 itu kita disuruh untuk menginputkan. Nah, untuk inputannya itu sendiri kita mengambil dari file test case-nya. Dimana nanti setelah kita ambil inputannya dari file test case itu lalu kita split. Nah kita split dan juga kita casting ke dalam integer. Nah, karena di dalam test case-nya itu dalam test case kita itu ada sebuah spasi. Jadi di dalam splitnya itu kita beri spasi yang berbentuk string di dalam variabel tinggi kotak. Kita masukkan ke variabel tinggi kotak dan juga lebar kotaknya berapa. Lalu kita ambil array-nya dari array pertama dan juga array yang kedua. Atau bisa untuk array pertama itu dibilang dengan 0 dan juga array kedua itu bisa dikategorikan nomor 1. Nah, setelah kita casting, kita buat sebuah array penampung. Di sini saya disimpan ke variabel map. Nah, ini adalah bentuk array-nya. Setelah itu ada for in range. Nah, for underscore in range itu kita mengambil dari tinggi kotaknya. Nah, untuk tinggi kotaknya itu berapa, kita ambil. Setelah itu kita jalankan ke dalam sebuah perulangan. Nah, untuk baris sendiri ini mengambil juga dari lebarnya, lebar kotaknya itu berapa. Nah, maaf, untuk barisnya itu kita mengambil dari file test case-nya. Jadi di dalam file test case-nya itu ada sebuah angka-angka di mana di dalamnya itu seperti halnya membentuk sebuah labirin, yaitu dimasukkan ke dalam variabel baris ini. Nah, karena di dalamnya itu berbentuk string, nah maka kita jalankan di sini for column in range, atau biasanya itu kalau ini bisa kita casting, tapi kita juga bisa menjalankan seperti hal seperti ini. Nah, ini kita casting dari string menjadi ke integer. Nah, bisa dilihat di dalam line 18. Setelah kita string, kita jalankan perulangan, lalu kita append. Nah, kita append ke dalam sebuah array penampung tadi yang di dalam yang terdapat di variabel map. Jadi untuk penjelasan nomor 2 ini seperti halnya kita membuat array multidimensi. Oke, lanjut untuk penjelasan ke nomor 3, yaitu selanjutnya kita menerima sebuah inputan untuk posisi awal program dan target atau garis finish yang dituju program nantinya. Semua itu berbentuk koordinat posisi X dan Y. Nah, di sini terdapat sebuah variabel boot. Nah, ini adalah sebuah inputannya.
Ini ada boot 0, boot 1. Nah, yang berbentuk kita integer. Setelah itu kita tentukan juga untuk finishnya itu berapa. Mungkin ini nanti langsung diambil untuk pengambilannya. Untuk titik finish itu diambil dari file test case-nya. Nanti di situ berapa untuk titik koordinatnya itu di mana. Nanti ini mengambil dari file test case-nya. Setelah itu kita start. Nah, setelah kita kita tentukan titik koordinat awalnya itu di mana dan juga titik finishnya itu di mana, kita buat sebuah function. Nah, di dalamnya ini, di dalam function ini ada beberapa function, yaitu top, right, button, leave, skip, dan juga dead end. Nah, maksudnya ini untuk top ini untuk berjalannya kan untuk kotak yang pertama ini itu jalannya mau kemana. Nah, itu kita juga buat beberapa function. Nah, ini adalah function top, yaitu berarti jalannya itu ke atas, right itu ke kanan, button ke bawah, left itu ke kiri. Nah, untuk skip, ini apabila kotak tersebut sudah dilewati, maka akan kita lalui, kita skip. Nah, untuk dead end ini berarti itu adalah titik koordinat yang kita atau titik finishnya. Nah, itu kita gunakan function dead end. Oke, lanjut. Penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah program looping yang di dalam looping atau perulangan secara terus-menerus untuk menghentikan. Dan untuk menghentikan loopingnya kita hanya akan menggunakan perintah breaks. Nah, maksudnya ini kita membuat sebuah perulangan looping. Nah, di sini ada perulangan looping. Nah, di sini apabila kita itu menentukan apabila jika suren X dan juga suren Y itu bernilai 5. Nah, untuk 5-nya itu maksudnya itu titik koordinatnya. Jadi, kita tentukan titik koordinatnya itu berarti kita berikan bilangan atau angka 5. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukannya itu? Nah, kita bisa gunakan perulangan ini. Jadi apabila itu belum ketemu, maka akan menjalankan semua perulangan ini. Baik itu perulangan skip, right ke kanan, button ke bawah, left ke samping. Pokoknya itu sampai ketemu titik koordinatnya sesuai dengan angka-angka yang terdapat di file test case-nya sebagai jalurnya atau sebagai alur untuk menuju titik koordinatnya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini angka 0 atau pada statement elif itu kita identifikasikan untuk memerintahkan program untuk menandai jalan. Nah, dalam artian 0, nah ini adalah scroll ke bawah, Sat. Scroll, bisa di scroll. Oke, sudah. Ke bawah. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Nah, ini untuk tadi lanjutannya untuk perulangannya. Nah, oke. Program ini, nah setelah kita jalankan perulangannya, nanti kan pastinya membuat sebuah jalur. Nah, di mana jalurnya nanti kita beri tanda. Jadi setelah jalur yang dilewati itu bisa kita beri tanda blue, red, yellow, dan juga green. Nah, untuk green ini filenya green ini adalah digunakan untuk titik koordinatnya. Mungkin bisa beralih ke codingannya. Bisa dibuka codingannya. Nah, coba kita run langsung. Coba di run langsung. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya tentang labirin bisa dijelaskan oleh teman saya, Satria. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian labirinnya. Yang pertama kita harus run dulu. Ini cara caranya tidak seperti run biasanya.
Karena jika di run seperti ini, hasilnya tidak akan muncul. Hanya akan muncul error seperti ini. Jadi cara agar dirinya bisa muncul, yaitu kita harus menggunakan CMD. Finish R, lalu ketik CMD. Nah, di sini ya pertama kita mengetikkan GD. Setelah itu kita mengcopy letak file Python-nya kita ada di mana. Ini letak file Python-nya ini ada di disk C, ini ya, di Windows DC, di folder dokumen, tugas dulu, dan yang ini. Ini langsung saja kita copy. Setelah di copy, langsung setelah di sini, terjemahnya jadi spasi lokasi file. Tentunya kita enter dan mengetikkan nama file kita lampirkan. Labirin.py dan selanjutnya ini adalah file deskripsinya. Karena saya akan menggunakan file deskripsi yang satu, dari yang D1, saya cukup mengetikkan D1.txt seperti namanya. D1.txt. Nah, sudah muncul ya. Jadi ini adalah tampilan dari labirinnya. Dan ini adalah file deskripsi. Ini yang di sini ada angka 0 dan 1. Jadi angka 1 di sini itu yang diwarnai dengan warna biru. Dan ini sesuai letak ya. Ini yang bagian baris, ini yang bagian kolom ke bawah. Ini satu, jadi ini biru semua. Nah seperti ini. Dan ini ada yang 0 ini adalah rute-rutenya. Oke, untuk penjelasannya. Ini adalah awal mula kita start. Start kita mulai dari sini. Jadi ini berjalannya nanti, yaitu berjalan ke kanan. Lalu saat di kanan ini sudah bertemu dengan warna lain, ini akan menuju ke bawah. Dengan ini ada di bandingan yang bagian nah ini. Ini bagian ini ada fungsinya ini adalah untuk menggerakkan jalannya labirinnya. Jadi ini top itu ke atas, right ke kanan, bottom ke bawah, dan left ke kiri. Jadi jika seperti ini kita berjalannya ke kanan dulu dengan yang function right. Lalu saat bertemu di lini sebelah sini, ini akan fungsinya akan berubah ke yang bottom. Setelah menuju ke gigi hitam, dan yang hitam ini ada di buntu. Jadi ini akan kembali lagi dan langsung belok ke kiri. Dari sini karena sudah masuk sini dan buntu, jadi ini langsung belok ke kiri sebelah sini. Gunakan function yang left. Dan saat yang sudah belok kiri ini masuk dan menatap di lini yang di sini, akan langsung mengubah fungsinya ke fungsi yang bottom. Dan seterusnya sampai ada di finish yang di sini. Nah, di sini adalah garis finishnya. Untuk yang warna merah ini adalah jalan yang tidak bisa dilewati. Dan untuk yang hitam ada jalan buntu. Dan kuning ini adalah rute labirinnya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.